Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan, nama saya Abu Syahrul Ramadan dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai perwakilan ajang lomba berkisah yang akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Awal Mula Idul Adha. Selamat menyaksikan. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah dua orang wanita, yang satu bernama Siti Sarah dan yang satu bernama Siti Hajar. Siti Sarah melahirkan seorang anak yang bernama Ishak, yang kita kenal sebagai Nabi Ishak, dan Siti Hajar melahirkan seorang anak yang bernama Ismail, yang kita kenal sebagai Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, teman-teman semua, sangat disayangkan, Siti Sarah sangat membenci keberadaan Siti Hajar. Berkali-kali, berulang-ulang, Siti Sarah bercakap kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menyuruh Siti Hajar agar pindah dari Palestina, pindah agar tidak satu tempat tinggal lagi bersama Siti Sarah, teman-teman. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim pun menyetujui permintaan Siti Sarah tersebut ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usut punya usut, singkat cerita, Siti Hajar pun langsung pindah dari tempat itu, teman-teman, melewati padang yang panas dan gersang, sehingga tiba di sebuah lembah yang bernama Lembah Makkah, yang saat ini kita kenal sebagai kotanya para orang-orang alim, kotanya orang-orang menunaikan ibadah haji, yaitu kota Makkah. Nah, teman-teman semua, sesampainya di Lembah Makkah, Nabi Ibrahim pun langsung menyiapkan sebuah tempat dengan makanan dan minuman yang seadanya. Singkat cerita, 1 minggu kemudian setelah kepergian Nabi Ibrahim mengantarkan Siti Hajar hingga Lembah Makkah, makanan pun habis tak ada sisa. Siti Hajar kebingungan, teman-teman. Harus di mana lagi mencari makanan? Harus di mana lagi mencari air? Siti Hajar berlarian ke sana kemari, melewati 2 bukit, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah, yang saat ini kita kenal sebagai rukun naik haji, yaitu rukun sa'i, teman-teman. Ketika sudah berlarian ke sana kemari selama 7 kali, terdengar sayup-sayup suara yang memerintahkan Siti Hajar agar membawa Nabi Ismail ke tempat tersebut, teman-teman. Ketika sampai di tempat itu, Nabi Ismail pun langsung menghentakkan kakinya, dan muncullah sumber mata air yang kita kenal sebagai sumur Zam-Zam, teman-teman. Ketika sudah terbuat sumur Zam-Zam, Siti Hajar pun meminumkan air tersebut kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sumber air itu membuat suku Jumhur berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut. Dalam beberapa tahun, lembah tersebut berkembang menjadi tempat yang ramai penduduk. Nah, teman-teman semua, ketika tempat itu mulai ramai, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat merindukan keadaan Nabi Ismail alaihissalam. Ismail yang dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di Mekah. Lantas ketika remaja, Nabi Ibrahim mendatanginya dari Palestina ke Mekah, teman-teman. Sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim memberitahukan kepada Nabi Ismail perihal mimpi buruk yang dialaminya.
"Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lantas dengan gagah berani Nabi Ismail meminta ayahnya untuk menuruti perintah Allah itu. "Ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang yang sabar," kata Ismail. Percakapan tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 102. Dengan penuh ketaatan, Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Ismail meminta ayahnya untuk menyembelih, mengikat dengan tali dan menajamkan pisau. Nabi Ismail lantas segera bersih-bersih dan menanggalkan bajunya sebagai kenang-kenangan kepada ibunya, yaitu Siti Hajar. Sebelum penyembelihan, Ismail dan ibunya berpelukan penuh haru, penuh dengan air mata. Ibrahim pun memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah, "La ilaha illallah." Namun pisau yang tajam yang digunakannya ternyata tak bisa menyembelih Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk menyembelih sembari melihat wajahnya. Namun teman-teman, tetap saja pisau Ibrahim tak lagi mampu menyembelih sang anak. Saat itu Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Ibrahim dan Ismail. Allah lalu mengirimkan sebuah kambing untuk disembelih pengganti Nabi Ismail. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Bunyi terjemahan surat Asy-Syaffat ayat 107. Begitulah teman-teman cerita awal mula Idul Adha. Hal yang dapat diteladani adalah betapa besarnya keimanan seorang nabi, betapa besarnya kesabaran dan kegigihan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita dapat mencontohnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.